Rabu 8 Oktober 2025, jam 8 malam. Sebuah gudang miras ilegal di Kelurahan Sindulang, Kecamatan Tuminting, Manado, digerebek Polresta Manado. 3 ton cap tikus tanpa izin, siap dikirim ke Maluku Utara dan Papua, berhasil digagalkan. Bagaimana jaringan ini beroperasi? Siapa di balik bisnis haram ini? Bersama jurnalis Tribun Manado Ferdi Guhuhuku, inilah Saksi Kata. Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Ferdi Guhuhuku, wartawan Tribun Manado. Kita ada di dalam program Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Telah hadir bersama saya salah satu narasumber yang spesial yang memang sudah lama kita ingin undang dalam program ini. Beliau baru bisa berkesempatan hadir karena memang banyak kesibukan yang diurus. Saya sudah bersama dengan Kasat Narkoba Polresta Manado, AKP Hilman Mutalib. Selamat sore Pak Kasat. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, puji Tuhan sehat. Nah, Pak Kasat Narkoba ini yang kita kenal salah satu kasat yang ada di jajaran Polresta Manado yang di bawah Polda Sulawesi Utara yang memang paling banyak menoreh prestasi terkait dengan pengungkapan kasus dari mata media Tribun Manado, Pak. Ya, memang dari beberapa Polres, Polsek dan juga Polres yang kita pantau, terutama di bawah jajaran Polda Sulawesi Utara ini Polresta Manado paling banyak mengungkap kasus-kasus narkoba, terutama yang kita bahas sore ini terkait dengan cap tikus, Pak. Siap. Nah, ini cap tikus ini salah satu yang memang akhir-akhir ini dari kasat di bawah pimpinannya Bapak sendiri di narkoba ini memang paling banyak mengungkap kasus-kasus peredaran cap tikus atau miras yang secara ilegal tidak punya izin. Nah, Tribuners, di saat ini kita akan bahas sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama sehingga banyak sekali cap tikus yang akhirnya disita oleh Polresta Manado di bawah Pak Kasat, dan juga ada tersangka tidak yang ditahan, dan juga ini ada sidang, ternyata ada sidang yang bekerja sama dengan pemerintah melakukan sidang di berkolaborasi, dan tentunya ini ada himbauan-himbauan juga yang disampaikan oleh Pak Kasat nanti ke depan. Mungkin Tribuners, mungkin mempersingkat waktu, kita langsung saja Pak Kasat. Ini menarik ya kalau bicara tentang cap tikus ini karena apalagi kita di Sulawesi Utara ini Pak Kasat ya. Nah, Pak Kasat mungkin diceritakan dulu ini Pak Kasat mulai masuk di Polresta Manado ini mulai dari kapan, dan akhirnya memfokuskan diri untuk memberantas cap tikus ilegal ini, dalam tanda kutip ilegal yang tidak memiliki izin edar, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik, Tribuners yang kami hormati dan cintai. Jadi kami sendiri masuk di Polresta Manado itu sejak tanggal 20 November tahun 2023. 2023. Ya, sehingga dengan saat ini mendekati 2 tahun kami bertugas di Polresta Manado. Oke. Nah, berarti sudah 2 tahun ya, Pak. Kalau boleh tahu Pak, sebelumnya tugasnya di mana, Pak? Sebelumnya kami di Direktorat Narkoba Polda Sulut. Khusus juga untuk pengungkapan narkoba. Jadi memang sudah dari Polda dulu ya, baru Polda. Akhirnya minta untuk bertugas di Polresta Manado. Nah, Pak Kasat, ini yang menarik, akhir-akhir ini baru beberapa minggu ya, 1 minggu ini ya, sekitar ya? 1 minggu lalu. 1 minggu. Ada kasus yang menarik dari Polsek jajaran, khusus di Polsek Tuminting ya. Betul. Ada pengungkapan kasus penimbunan ya. Bisa dibilang penimbunan cap tikus ilegal, cap tikus yang tidak ada izin edar. Nah, Pak, boleh mungkin ceritakan dulu Pak sedikit terkait dengan pengungkapan cap tikus yang kalau tidak salah itu sekitar 3 ton lebih ya. 178 liter ya. Nah, itu Pak, boleh ceritakan dulu kronologinya seperti apa ya? Baik, terima kasih. Kami dapat menginformasikan bahwa mengawali kami menjelaskan ini, kenapa titik beratkan kepada peredaran miras khusus di wilayah Kota Manado, karena
data yang kami dapatkan melalui analisa evaluasi setiap saat dilaksanakan di Polres Manado bahwa kasus yang menonjol khususnya di wilayah Kompleks Manado adalah penganiayaan. Oke. Jadi salah satu penyebab dari tindakan atau kejadian ataupun tidak pidana penganiayaan ini adalah diakibatkan oleh miras sehingga titik beratnya di sana. Ya. Adapun yang ditanyakan tadi khusus dengan pengungkapan yang dilaksanakan oleh Polsek Tuminting dengan jumlah 3.178 liter itu terbanyak untuk bulan ini Ya, betul. Polsek jajaran termasuk Polsek dengan jajaran. Polresta Manado. Kami mengapresiasi diawali tentunya dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat, di mana ada salah satu tempat di Kecamatan Tuminting yang menjadi tempat penampungan miras jenis cap tikus yang tak berizin. Oke. Kami garis bawahi tak berizin karena Berizin, ya. diatur dari Perda Kota Manado 2/2021 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tanpa izin. Sehingga ditindaklanjut oleh anggota Polsek Tuminting mendatangi lokasi yang dimaksud dan memang benar di lokasi tersebut ditemukanlah sebanyak 3.178 liter miras cap tikus yang dapat informasi disiap edar ke luar daerah. Demikian. Oke, menarik ini. Ya. Pak, ini cap tikus ini lokasinya di pengungkapannya kapan, Pak? Itu terjadi pada minggu lalu itu Minggu lalu, tepatnya pada tanggal 8 Oktober, 8 Oktober. Sekitar jam 8 malam Sekitar jam 8 malam. di Kelurahan Sindulang 1 Lingkungan 4, Sindulang 1. Kecamatan Tuminting. Untuk ini apa di rumah atau ada pabrik atau apa untuk lokasi TKP-nya sendiri, Pak? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. ya. Ini rumah milik pribadi, Pak. Iya. rumah Oke. pribadi. Nah, apa ini boleh diceritakan dulu sedikit ini informasi memang masyarakat atau memang mungkin ada penyelidikan sebelumnya, mungkin ada pencurigaan dari ada dari Polsek sendiri, Polsek tempat secara khusus Polsek Tuminting sudah mencurigai bahwa ada aktivitas penimbunan cap tikus sendiri, Pak, atau Ya, seperti apa? jadi memang informasi ini sudah didapatkan oleh anggota Polsek Oke. Tuminting. Oke. Diperkuat dengan informasi adanya beberapa warga masyarakat yang memang bekerja untuk menyalin atau menumpahkan ke wadah tertentu untuk ditampung dan selanjutnya dikemas dalam kardus, sehingga informasi-informasi ini keakuratannya dikumpulkan, didalami dan dapatlah tempat yang dimaksud dan benar adanya memang sudah ditampung sebanyak jumlah yang saya sebutkan tadi. Oke. Ya. 3 ton ya, 3 ton lebih. Ya, 3 Itu ton. paling banyak ya tahun di bulan ini Iya, ya di bulan pengungkapannya ini. ya, Pak. Bulan. Nah, Pak, dari penggerbekan yang dilakukan oleh Polsek dan juga dari Polresta sendiri, Pak, ada tidak yang diamankan, Pak? Karena ini miras adalah salah satu tindak pidana yang namanya tipiring, tindak pidana ringan, sehingga kalaupun diamankan itu hanya langsung diperiksa secara BAP cepat atau BAP singkat, tetapi prosesnya tetap berjalan. Tetap berjalan, dengan ya. menggunakan Perda Kota Manado 2/2021. Oke. Pada akhirnya ini akan berakhir di sidang di tempat. Kalau kami khususnya di Polresta Manado, Sat Narkoba dan Polsek Jajaran, itu ada namanya sidang tipiring di tempat di setiap kecamatan. Itu bergantian, Pak. Jadi mulai dari kecamatan, contohnya di Tuminting, bulan depannya lagi pindah ke Malalayang, selanjutnya secara bergantian. Sehingga proses untuk penegakan hukum dan kepastian hukum itu bisa cepat kita laksanakan. Oke, jadi cepat ya Cepat, prosesnya, ya. tidak lambat ya. Ya, cepat. Oke, Pak, berarti untuk saat ini yang diamankan untuk sementara ya nanti akan mengikuti sidang ini satu orang yang memang didapati di Ya, lokasi. satu orang. Nah, Pak, dari penyelidikan sementara saat ini cap tikus ini pemiliknya siapa, Pak? Ini masuknya dari mana? Apakah memang diproduksi di Kota Manado atau mungkin di daerah lain terus dibawa masuk ke Kota Manado? Ya, dapat kami sampaikan bahwa rata-rata yang kami ungkap barang ini berasal dari luar Kota Manado. Oke. Nah, sehingga Manado ini menjadi tempat boleh dikata transit untuk selanjutnya ke luar wilayah, khususnya wilayah-wilayah kepulauan. Sehingga ditampung di tempat tertentu, seperti contoh yang diungkap ditangkap oleh
Polsek Tuminting itu akan dibawa ke luar daerah. Nah, disinilah kita mendapatkan di mana lokasi yang dimaksud sebelum pada akhirnya akan dibawa ke wilayah tertentu di luar daerah seperti itu. Nah, ini tujuannya, Pak mungkin boleh dijelaskan juga ke masyarakat sebenarnya apa yang menjadi modus atau bisa dikatakan motif lah. Ya. Motif dari para pelaku ini yang mencoba menyeludupkan, dan kenapa akhirnya tidak diedarkan di Kota Manado dan diedarkan di luar Kota Manado sendiri, Pak? Nah, jadi kalau berbicara modus, pasti ada yang pertama keuntungan yang besar, ya kan, yang didapatkan dengan ini yang 33 ton ini ya. Ya, Oke. kami tidak menjelaskan secara harganya. Ya, yang ya. pasti dari pembelian awal, kemudian nanti penjualan keluar itu harganya pasti akan secara ekonomis akan menguntungkan kepada pihak penjual yang ada di Kota Manado. Sehingga ini seperti menjadi bisnis yang ilegal yang berlangsung kalau tidak memang ada pengungkapan. Ini akan berlanjut dari waktu ke waktu. Sehingga kita harus putus ini sehingga tidak ada komplain dari wilayah sekitar atau di luar wilayah Sulut bahwa kita dengan leluasa memberikan jalan. Nah, ini yang patut diperhatikan juga. Kalau kita membiarkan seolah-olah kita tutup mata dengan peredaran yang ada di Kota Manado atau sekitarnya, kemudian meloloskan begitu saja ini keluar daerah. Sehingga kita bisa diklaim atau dikomplain dari wilayah tertentu bahwa kita seperti membiarkan. Ada tanda kutip, masyarakat terlalu berpikir ada permainan itu. di situ, ya. Makanya kita bekerja ekstra supaya tidak ada komplain dari betul sekali, Pak. Di luar wilayah dari kita. luar wilayah. Begitu, seperti itu. Berarti yang 3 ton ini rencananya akan siap edar ke luar Kota Manado yang akan dibawa ya. Berarti untuk harganya, Pak, berbeda berarti ya kalau berbeda. mereka tidak jual di Kota Manado, jual keluar berarti harganya lebih tinggi ya di atas. Lebih, Oke, Pak. Nah, Pak, dari 3 ton ini, Pak, barang buktinya tentunya kan banyak sekali nih, Pak. Nah, sekarang untuk masyarakat selalu bertanya, ini juga yang harus dijawab oleh Pak Kasat. Masyarakat sering berpikir hanya pengungkapan, tetapi mau dibawa kemana? Paling itu dijual lagi. Ada kan yang seperti itu. Nah, mungkin Pak boleh dijelaskan dengan kondisi barang bukti 3 ton ini, Capticus ini di mana sekarang? Kami Pak menjelaskan supaya tidak ada pemahaman yang keliru dari masyarakat bahwa selama ini barang bukti yang kita sita baik langsung kepada masyarakat ataupun kepada pengusaha misalnya, itu harus ada kepastian hukum. Contoh, yang 3.178 ini akan kita bawa kemana? Itu kan pernyataan tadi. Pernyataan. Bahwa setelah kita sita berproses dan ini tindak pidana ringan yang cepat, singkat, akan kita laksanakan koordinasi dengan Satpol PP Kota Manado yang melakukan tindak piring di tempat. Itu langsung kita bawa di lokasi sidang dan akan diserahkan kepada jaksa. Nah, begitu diputus barang ini disita negara dan akan dimusnahkan, kita menyerahkan pasal sidang itu menyerahkan kepada jaksa untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan. Jadi barang ini jangan sampai berpikiran keliru bahwa akan mampir di mana atau barang ini akan jadi seperti apa. Tidak seperti itu. Jadi adapun barang bukti, kalaupun itu hasil temuan, seperti beberapa waktu tanggal 7 Agustus kemarin kita laksanakan pemusnahan barang bukti. Sehingga ada transparansi barang yang atau Capticus yang kita sita ini mempunyai kepastian hukum, baik itu dimusnahkan maupun itu disidangkan. Sehingga tidak ada pertanyaan lagi dari masyarakat bahwa nanti barang ini, Pak, tidak jelas, Pak, apalagi ini 3.000 lebih. 3.000 lebih, 3 ton lebih itu loh. Kita memastikan lewat sidang. Persidangan itu terbuka untuk masyarakat bisa melihat dan bisa menyaksikan secara langsung. Apakah benar barang yang disita ini barang yang disidangkan atau seperti apa, dan kita memang transparansi di situ. Kita memperlihatkan barang sebanyak yang kita tangkap itu juga yang kita bawa di persidangan. Demikian. Jadi ini juga menjawab ini 3 ton lebih ini yang diungkap ini akan dimusnahkan sesuai dengan putusan pengadilan ya, Pak. Jadi tidak ada itu namanya permainan terus dijual kembali dan lain sebagainya. Itu menjadi pola pikir masyarakat. Nah, Pak, kita kembali lagi untuk barang bukti berarti untuk saat ini sudah masih berada di Polsek Tuminting. Polsek Tuminting ya. Nah, Pak, setelah dari pengungkapan ini, Pak, langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan, Pak?
Yang pasti kalau khusus yang dipertanyakan tadi pengungkapan, ini kan sudah berproses, Pak. Oke. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pengadilan, kejaksaan dan Pol PP. Dalam minggu berjalan atau minggu depannya untuk bulan Oktober akan dilaksanakan sidang Tipiring. Lokasinya akan diberitahukan. Sehingga tidak menimbulkan pertanyaan masyarakat, posisi barang bukti ini ada di mana dan untuk apa. Kita memastikan itu, dan juga mungkin lewat media atau rekan-rekan wartawan untuk transparansinya kita akan sampaikan. Dan ini sudah diserahkan, kemudian barangnya termasuk juga dengan barang bukti yang lain, bukan hanya tuminting. Tuminting dalam jumlah besar, dalam jumlah yang lain juga kita transparansi menyampaikan, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dalam tanda kutip yang negatif terhadap kami, karena kami setiap saat diawasi juga oleh internal, sehingga tidak menimbulkan kesan yang negatif kepada kami. Siap. Jadi ini sangat jelas bahwa 3 ton cap tikus ini nanti akan mengikuti proses yang ada sesuai dengan hukum, akan nanti disidangkan dan sesuai putusan pengadilan, nanti akan dimusnahkan ini ya, menjadi sitaan negara dulu supaya bisa dimusnahkan. Karena ini memang ilegal ya, tidak diizinkan. Nah, nanti sebentar Pak kita akan bahas lagi terkait dengan kenapa disebut ilegal dan lain-lain ya Pak ya. Tapi yang pasti seperti tadi Pak Kasat sampaikan bahwa cap tikus ini menjadi salah satu pemicu penganiayaan yang terjadi. Nah, mungkin Pak untuk pertanyaan penutup supaya masyarakat ini bisa mengetahui Pak, ini kenapa sampai bisa menjadi salah satu pemicu Pak? Ya, jadi dari data yang ada di Polresta Manado, dari beberapa kasus yang terjadi, contohnya penganiayaan, KDRT, pengancaman, bahkan laka lantas, diawali dan didahului dengan sudah minum minuman keras, sehingga terjadinya permasalahan seperti yang saya sebutkan tadi. Dari data yang ada ini, kami bergerak tentunya dengan titik-titik tertentu yang menjadi target, sehingga kita minimal meminimalisir terjadinya gangguan kamtipmas yang diakibatkan oleh miras, dan meminimalisir terjadinya sekali lagi gangguan kamtipmas dan mengurangi crime total yang terjadi akibat adanya minuman keras yang menyebabkan penyebab terjadinya gangguan kamtipmas, antara lain penganiayaan tersebut. Siap. Oke Pak Kasat, terima kasih Pak Semoga barang bukti yang 3 ton ini nanti masyarakat bisa lihat sendiri dari media bahwa ini betul-betul pengungkapan yang dilakukan ini betul-betul ini nanti barang buktinya juga akan dimusnahkan supaya masyarakat tidak meragukan lagi. Dan kita berharap ke depan Polsek Jajaran di bawah tanggung jawabnya Pak Kasat ini terutama pengungkapan kasus minuman keras dan lain-lain ini bisa terus diungkap dan banyak kasus lagi. Terima kasih Pak Kasat sudah sama-sama. waktu berkunjung ke Tribun Podcast, terutama dalam program Saksi Kata. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih Tribuners, kita ketemu di kesempatan yang lain. Selamat sore. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.